Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada YouTube Edwin Rajali pada Rajali Selector Series kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritma ya, fungsi eksponensial ya, dan aplikasinya pada masalah bunga majemuk dan yang semisal dengannya. Mari sama-sama kita mulai video ini pada pembahasan tentang aplikasi dari fungsi eksponensial pada masalah bunga majemuk. Baik, kita lihat sekarang di dalam slide berikut ini. Ya, apa itu fungsi eksponensial? Kita definisikan fungsi eksponensial fx dengan basis bilangan A itu bilangan bulat, bilangan positif ya, dan dinyatakan oleh bentuk matematik seperti ini. Fx sama dengan A pangkat X. A bilangan real yang lebih dari 0. Dan A tidak sama dengan 1. Kemudian X itu bilangan real, bisa negatif, bisa positif. Jadi bentuk umum dari fungsi eksponensial. Nah, seperti contoh A, B, dan C di sini. Kita lihat 2 pangkat X, 2 pangkat negatif X, 0,6 pangkat X. Pada A basisnya 2, pada B sama basis 2, dan pada C fungsi eksponensial ini basisnya adalah 0,6. Tetapi pangkatnya pada AX, pada B adalah negatif X. Dan jika kita mau mengetahui atau mendapatkan nilai fungsi eksponensial pada A, 2 pangkat X ketika X-nya negatif 3,1, yang kita lakukan adalah memasukkan negatif 3,1 dan menggantinya ke dalam X, ini menjadi 2 pangkat negatif 3,1. Nah, seperti itu. Kita tinggal menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Di dalam kalkulator, mungkin kalau pakai Casio dan seterusnya, kita akan melakukan dengan menekan tombol seperti ini. 2, tekan tombol pangkat, tekan negatif, tombol negatif, lalu angkat pangkat 3,1 sama dengan hasilnya adalah sekitar 0,1166 ya, seperti itu. Itu adalah 2 pangkat negatif 3,1. Nah, demikian. Untuk B dan C, Anda dapat mencobanya sendiri. Dipersilakan. Pada kebanyakan laptop, kita memiliki kalkulator yang disediakan pada laptop. Kita dapat menghitung 2 pangkat negatif 3,1 dengan membuka kalkulator pada laptop. Kita lihat seperti ini ada X pangkat Y, kita tinggal ketik 2, lalu pangkat, tekan X pangkat Y, kita tulis negatif 0,31 ya, kita tulis 0,31, lalu untuk negatifnya kita tekan di sini plus minus ya, sama dengan ya, ini adalah 2 pangkat 0,31 dengan menggunakan kalkulator yang ada pada laptop. Nah, demikian caranya kita mencari fungsi ya, semisal itu ya. Dan kalau kita misalnya mau menghitung nilai-nilai lain, semisalnya banyak ya, apakah kita akan menghitung 3 pangkat negatif 7 misalnya. Kalau kita mau menghitung 3 pangkat negatif 7, kita tinggal tekan 3, tekan ini pangkat, tekan 7, lalu plus minus kan, sama dengan ini adalah 3 pangkat negatif 7. Ini E min 4 ini berarti 0,000457. Nah, seperti itu ya. Demikian cara kita menyatakan atau menghitung dengan menggunakan kalkulator. Itu fungsi eksponensial. Yang kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Kita juga dapat menggunakan Excel untuk menghitung
nilai dari satu fungsi eksponensial. Caranya kita tentu buka saja Excel. Kita masuk ke ini misalnya, klik X, klik di sini, tulis ya, ketik fx fungsinya. Misalnya apa? Fx-nya adalah 3 pangkat lah, 3 berapapun ya. Nah, oke, 3 pangkat X, misalnya 3 pangkat X itu. Nah, kita dapat memberikan nilai Excel misalnya dari negatif 4, negatif 3, dan seterusnya, nilai X, beberapa nilai X kita bentangkan, dan kemudian 3 pangkat X, kita tekan di sel ini, B2, tekan sama dengan, ya, untuk mengaktifkan fungsi atau persamaan dalam Excel, lalu kita tekan 3 pangkat, ya ini pangkat, kemudian negatif 4 misalnya. Negatif 4 itu ada pada kolom A2. Jadi kita klik aja untuk keluarkan A2. Nah, ini adalah hasil dari 3 pangkat negatif 4, yaitu 0,01235. Dan untuk 3 pangkat negatif 3 di sini, 3 pangkat negatif 2, cara sama, tetapi kita tetap dapat men-drag down hasil ini. Nah, ini adalah 3 pangkat 2 ya untuk yang terakhir. Nah, demikian cara kita menghitung fungsi eksponensial dengan menggunakan Microsoft Excel. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang meningkat secara dramatis. Jadi bertambahnya 1 unit X akan mengakibatkan nilai dari fx itu akan melonjak secara signifikan. Itu adalah fungsi eksponensial. Seperti itu situasinya. Nah, ini juga dilakukan dengan plot Excel. Ya, ini fungsinya adalah naik secara dramatis. Ini dari domain antara negatif 4 hingga 3. Ini adalah contoh-contoh lain, seperti 4 pangkat X, 2 pangkat X, kita letakkan di sini pada kolom table Excel dengan memberi X dari negatif 3 hingga 2, maka nilai 2 pangkat X, 2 pangkat negatif 3, yaitu 1/8, 2 pangkat negatif 2 1/4, demikian juga 4 pangkat negatif 2 adalah 1/16, dan seterusnya. Plot grafik keduanya nampak di sini. Dan ini kita ambil dari buku karangan Ron Larsen ya, dari karangan Ron Larsen. Kita lihat lagi selanjutnya, bagaimana kalau pangkat eksponensialnya negatif. Fungsinya tidak naik, tetapi menurun dengan cara yang dramatis pula. Seperti ini. Nah, ada lagi fungsi populer lainnya, yaitu fungsi eksponensial dengan basis E. E itu adalah bilangan konstanta alamiah seperti Pi 3,14, tapi E itu nilainya 2,71828 dan seterusnya, yang dia merupakan bilangan irasional. Fungsi E pangkat X disebut fungsi eksponensial alamiah atau natural. Nah, ini kalau dibilang E pangkat X, E itu adalah angka konstan yang nilainya 2,718 dan seterusnya ya. Ini hanya 3 angka di belakang koma kita ambil. Bagaimana kita menghitung nilai fungsi eksponensial EX untuk beberapa nilai X yang berbeda? Caranya sama seperti ini, kita tinggal tekan kalkulator. Jadi kalau E pangkat negatif 2, kita tekan ya ini EX sama dengan 2, lalu enter, display hasilnya adalah 0,135. Seperti itu ya. Kemudian ini grafik dari EX juga naik dramatis atau turun dramatis. Turun dramatis kalau pangkatnya negatif. Ya. Oke, kita lihat fungsi eksponensial itu memiliki terapan atau aplikasi pada ekonomi, khususnya pada perhitungan bunga. Dan dalam hal ini kita bahas adalah bunga majemuk. Apa itu? Misalkan ada dana atau uang pokok sebesar P. P itu dinamakan pokok atau prinsipal yang diinvestasikan, bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk ikut serta dalam satu saham atau satu proyek, ya, dan diberi tingkat bunga majemuk sebesar R% per tahun. Nah, bila bunganya ditambahkan ke uang pokok P di akhir tahun, maka nilai uang pokok berikutnya ketika P1, bolanya kan P0 ya, P1 itu adalah P ditambah P kali R. P1 itu adalah pokoknya ditambah pokok dikali dengan
laju bunganya, ya, yaitu R tadi, maka P tambah PR. Dalam aljabar kita boleh keluarkan P-nya menjadi P kali 1 tambah R. Nah, ini nilai P1. Ya. Bagaimana seperti itu? Ya, katakanlah misalnya pokoknya 100. Kemudian R-nya bunganya adalah katakanlah 10% per tahun. Nah, seperti itu. Tapi majmuk ya. Maka 1 tahun pertama itu uang kita akan menjadi pokok yaitu 100, ini P tadi, ditambah dengan 10% dikali P, jadi R kali P. Makanya ini 100 dikali 10%. Nah, ini makanya dia menjadi P tambah PR. Dan maka uang baru kita akan menjadi 110. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai pada tahun yang kedua, apa yang kita lakukan? Tentu kita 10% itu juga dari bukan dari pokok yang pertama yaitu 100, tetapi dari pokok yang baru 110. Berarti PR yang baru kita itu akan menjadi P1. Jadi 110 dikali 10%. Nah, itu berapa? Nanti ini ditambahkan dia dengan P1 yaitu 110, bukan dengan P awal lagi yang 100. Maka pergerakannya akan terus menjadi seperti ini. Ini P1, P2 itu adalah P1 dikali dengan 1 tambah R. P3 adalah P2 dikali 1 tambah R, karena P1 itu adalah P kali 1 tambah R, maka ini menjadi kuadrat. Karena P2 itu adalah P kali 1 tambah R kuadrat, ini menjadi dikali dengan 1 tambah R lagi menjadi P kali 1 tambah R pangkat 3. Nah, secara umum ketika kita sudah membungakannya secara majmuk hingga tahun ke-T, maka nilai uang kita di akhir tahun ke-T adalah PT. P kali 1 tambah R pangkat T. Ini bunganya, ya. Nah, untuk mengakomodasi kadang-kadang sistem bunganya tidak per tahun, tapi per 3 bulan atau per hari dan seterusnya. Dan misalnya N menyatakan berapa kali pembungaan per tahun dan T berapa tahun dana diinvestasikan, maka laju pembungaan itu akan menjadi R dibagi N. Dan jumlah dana yang diinvestasikan setelah 3 tahun adalah menjadi A. A itu nilai akhir total uang yang kita peroleh, yaitu P dikali 1 tambah R per N pangkat N kali T. Nah, ini adalah rumus pembungaan majmuk yang dilakukan secara berganda sebanyak N kali dalam setahun misalnya. Nah, jika banyak pembungaan N dibuat tanpa batas, maka proses bunga majemuk ini disebut continuous compounding, bunga yang berkontinu. Jadi dalam rumus bunga majemuk untuk N, pembungaan per tahun misalnya M sama dengan N per R, maka dia akan menghasilkan proporsi rumus seperti ini. Jadi A sama dengan di akhirnya akan menjadi ini. Di akhirnya. Nah, tetapi bila M terus kita bikin bertambah, melaju tanpa batas, maka tabel di kanan ini akan menunjukkan nilai daripada 1 tambah 1 M pangkat M, itu akan menuju ke suatu angka konstan yaitu E. Itulah dia bilangan alamiah yang kita telah singgung pada bagian sebelumnya. Nah, akibatnya apa? Maka nilai uang akan menjadi seperti ini. Dan rumus inilah yang kita akan pakai. Di sisi lain, boleh kita tulis juga dalam bentuk yang seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, rumus bunga majemuk. Setelah T tahun, the balance, ya, balance tabungan, ya, tabungan akhir, ya, saldo, ya, saldo A dalam suatu tabungan dengan bunga dengan nilai pokok P dan annual interest, ya, bunga tingkat suku bunga per tahun sebesar R, itu diberikan oleh rumus seperti ini. Nah, ini untuk N compounding per years. Maksudnya dalam 1 tahun N kali, misalnya 3 kali 1 tahun bunganya. Kemudian bisa jadi bunganya dihitung tidak 3 kali setahun, tapi 6 kali
maka rumusnya yang ini. Tetapi jika tanpa batas n-nya, terus seolah setiap detik, setiap menit itu berbunga, maka rumus yang pertama tadi akan berubah menjadi rumus yang kedua, yaitu A sama dengan P kali E pangkat RT. Contoh, misalnya ada uang sebesar $12.000 diinvestasikan pada annual interest rate, pada tingkat bunga tahunan sebesar 9%. Carilah nilai daripada saldo uang yang dihasilkan setelah 5 tahun, jika dalam 5 tahun itu dia dibungakan sebanyak quarterly, monthly, and continuously. Nah, kita lihat jawabannya seperti apa. Jadi kalau A, jika dia dibungakan quarterly, quarter itu kan 4 ya, maka kita akan punya N4 dalam 1 tahun. Jadi untuk 5 tahun pada tingkat rate 9%, maka balance-nya akan menjadi seperti ini. Rumusnya tadi A, P kali 1 tambah R per N kali NT. Jadi P-nya tadi, principal money-nya tadi, 12.000, R-nya katakanlah 9% itu 0,09, N-nya itu 4. Ya kan? Setahun 4 kali. Lalu NT, berarti kalau setahun 4 kali, berarti selama 5 tahun berapa? 4 kali 5. Berarti 20 kali. Ya kan? Maka uang yang dihasilkan dari 12.000 menjadi 18.762,11. Bagaimana kalau jika dibungakan per bulan dalam 1 tahun? 1 bulan kan ada 12 bulan, berarti N-nya kita buat 12. Maka di dalam 5 tahun, pada tingkat laju 9%, maka nilai akhir uang itu akan menjadi seperti ini lagi. Kita tinggal mengganti N dengan 12, lalu kita mengganti rumus di atas menjadi pangkatnya menjadi 12 kali 5, sehingga hitungan kalkulator akan memberi kita uang akhir yang kita peroleh adalah 18.788,17. Lalu uniknya, jika kita katakan compounding continuously, artinya terus berbunga sepanjang waktu, maka tidak per 4 kali setahun ya. Maka rumus yang kita pakai adalah A sama dengan P kali E pangkat RT. P-nya 12.000, E pangkat R-nya 0,09 dikali langsung P-nya 5. Maka kita akan memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, silakan Anda melakukan ini, mengerjakan soal latihan ini dengan mengikuti contoh yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Maka kita sudah selesai ya membahas tema tentang aplikasi fungsi eksponensial dalam finansial, khususnya yang terkait dengan bunga majemuk. Nah, demikian kuliah kita kali ini, atau video kita kali ini. Semoga membantu dan memberi manfaat. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada seri lecture kuliah berikutnya. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih.